Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan melarang ekspor minyak goreng, termasuk bahan bakunya yakni CPO mulai Kamis 28 April 2022. Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan itu ia buat setelah menggelar rapat bersama para menteri pada Jumat 22 April 2022. Dalam rapat tersebut ia memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan. Kepala negara mengatakan keputusan itu dibuat agar pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah. Ia juga mengatakan akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan ketersediaan terjangkau. Berita kedua, heboh video singkat Triswaka dan Zinedine Zidane yang membuat Andika kangen band mulai geram. Triswaka dan Zinedine Zidane awalnya mengunggah video cover lagu Selingkuh dan Penantian yang tertunda dari Kangen Band. Namun gaya dan tingkah Triswaka dan Zidane justru menuai protes. Keduanya terlihat menirukan gaya Andika Kangen Band. Sambil memainkan gitar, Triswaka juga menirukan suara dan mimik wajah Andika Kangen Band. Bahkan terlihat Zidane yang duduk di belakang Triswaka tertawa dan sesekali menutup mulutnya. Aksi ini membuat keduanya tuai kritikan. Hingga pihak Andika Kangen Band mengeluarkan somasi untuk Triswaka dan Zidane. Andika Kangen Band melalui pengacaranya itu mengingatkan kepada Triswaka dan Zinedine Zidane untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi 3 kali 24 jam sekaligus minta maaf pada Andika Kangen Band. Tak menunggu lama, Triswaka melalui akun Instagram @xdtriswaka mengucapkan permintaan maaf dengan memasang wajah penyesalan. Triswaka mengaku selalu respek dan hormat dengan karya-karya Kangen Band dan juga Armada. Terakhir, Triswaka kembali memohon maaf pada Kangen Band dan para fans. Selang beberapa jam, akun @ZineDineZidane_real juga mengunggah permintaan maaf. Zidane terlihat bergetar mengucapkan permintaan maaf untuk Andika Kangen Band dan juga Armada. Dalam video tersebut, Zidane mengaku tak berniat untuk menyinggung atau berniat negatif pada para musisi lawas tanah air ini. Berita ketiga, baru-baru ini pengguna media sosial TikTok terhibur oleh aksi seorang bocah yang menitipkan salam untuk gebetannya lewat hujan. Bocah tersebut mengejutkan publik saat merekam sebuah kejadian detik-detik petir menyambar usai dirinya mengucapkan salam rindu untuk gebetannya. Semula terlihat keadaan suasana sedang turun hujan deras, bocah tersebut berteduh di sebuah tempat warung. Terdapat beberapa pengendara ramai berteduh menunggu hujan reda. Di tengah hujan yang semakin deras mengguyuri jalan, bocah tersebut merekam suasana sekitar sambil melontarkan ucapan salam, mengisyaratkan jika dirinya sedang merindukan seseorang. Saat kondisi tak memungkinkan dan terlihat makin membahayakan, seorang bocah yang ikut berteduh di warung tersebut malah mengucap sumpah yang endingnya bikin ketar-ketir. Diketahui bocah tersebut meminta hujan untuk menyampaikan pesan rindunya kepada sang gebetan. Ungkapan mengenai ucapan adalah doa, barangkali cocok untuk menggambarkan kejadian bocah ini. Baru saja ia mengucapkan kalimat itu, secara tiba-tiba alam seolah memberikan respon dengan cepat mengabulkan ucapan bocah tersebut. Pasalnya usai dirinya mengucapkan salam rindu itu, mendadak petir langsung menyambar sebuah rumah yang berada di tikungan jelas di depan pandangannya. Sontak bocah tersebut menjerit ketakutan melihat petir yang menyambar hingga mengeluarkan percikan api yang diduga terkena tiang listrik. Berita keempat, seorang pria diam-diam mencuri ponsel milik bocah SD di masjid. Sambil duduk bersandar di dinding, tangannya langsung membawa kabur ponsel yang tergeletak di dekat tas. Aksinya pun terekam kamera CCTV masjid. Pencurian itu terjadi di Masjid Al-Hikmah yang berlokasi di Taman Aries, Kecamatan Kembang, Jakarta Barat pada Kamis 21 April 2022 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video itu si maling mengenakan kaos berwarna hitam sedang duduk di dalam masjid. Pria tambun ini duduk dekat area sholat wanita. Sambil lirik kanan kiri, pria itu lalu mengambil ponsel di dalam tas kecil itu. Ia lalu mengambil langkah 1000 dari masjid. Sepupu korban, Ana, mengatakan korban bernama Lucy. Saat itu Lucy yang masih duduk di kelas 5 SD sedang mengikuti buka puasa bersama yang diadakan pihak masjid. Ponsel Lucy saat itu berada di dalam tas kecil. Kendati jadi korban pencurian, korban enggan melaporkannya ke polisi. Pihak korban ingin memviralkannya saja agar menjadi perhatian warga.
Berita kelima, serangan jantung diduga jadi penyebab bus Transjakarta berplat B7595TGB menabrak 3 mobil di Jalan Tol Jagorawi kilometer 02400 Jakarta Timur pada Jumat 22 April 2022. Kasat Lantas Jakarta Timur AKBP Edi Surasa mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara diketahui sopir Transjakarta berinisial RS kehilangan kendali bus hingga menabrak 3 mobil dikarenakan ia mengalami serangan jantung. Diduga sopir bus Transjakarta tersebut tidak meninggal karena terdampak kecelakaan, melainkan akibat serangan jantung. Kecelakaan ini sendiri diselidiki dan ditangani oleh Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, bukan unit Laka Satlantas Jakarta Timur. Sementara untuk 3 pengemudi mobil yang ditabrak bus Transjakarta tidak mengalami luka berat, hanya mengalami kerugian material akibat kecelakaan. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.